Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yasmin Anita. Saya dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu pemberontakan kepentingan, yaitu pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh APRA ini meletus pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pada saat itu, APRA melakukan serangan dan menduduki kota Bandung. Latar belakang pemberontakan APRA ini dipicu oleh adanya friksi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Friksi yang terjadi itu antara tentara pendukung unitaris atau TNI dengan tentara pendukung federalis atau KNIL atau KL. Pemberontakan APRA ini menjadi tragedi politik dan ideologis nasional, tepatnya di masa perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. APRA sendiri dipimpin oleh Raymond Westerling dan memiliki 800 serdadu bekas KNL. Westerling dikenal sebagai seorang militer yang berpengalaman dan kejam. Perjalanan hidupnya di Indonesia diwarnai dengan gerangan darah. Pada awalnya, ia ditugaskan sebagai kapten tentara Kerajaan Belanda untuk melumpuhkan semangat juang rakyat di Sulawesi Selatan. Kedatangannya di Sulawesi Selatan disertai 150 anggota Korps Spezialtroepen. Dalam melaksanakan tugasnya itu, ia membunuh 40.000 rakyat Sulawesi Selatan. Selesai bertugas di Sulawesi, ia ditarik ke Jawa Barat sebagai pimpinan atas 1.500 orang Spezialtroepen. Westerling kembali melakukan pembantaian terhadap penduduk di Cibarusah, Cikalong, Tasikmalaya, dan Cirebon. Tidak lama setelah APRA dibentuk, Westerling melakukan ultimatum kepada pemerintah RIS agar kekuasaan militer daerah Pasundan diserahkan sepenuhnya kepada APRA. Ia menilai TNI kurang mampu menjalankan tugas itu dan meminta agar APRA dijadikan pasukan resmi. Pemerintah RIS menganggap ultimatum itu sebagai sebuah kekonyolan. Oleh karena itu, Westerling mulai berusaha merebut kekuasaan dengan kekerasan. Gerakan yang dipimpin oleh Raymond Westerling ini berhasil menguasai markas staf divisi Siliwangi sekaligus membunuh ratusan prajurit divisi Siliwangi. Setelah menguasai Siliwangi, Westerling bekerjasama dengan Sultan Hamid II merencanakan untuk menyerang Jakarta. Tujuannya adalah untuk menculik dan bunuh menteri-menteri Republik Indonesia Serikat yang saat itu sedang bersidang. Tapi usaha yang direncanakan oleh Westerling itu digagalkan oleh pasukan APRIS, yaitu Angkatan Para Republik Indonesia Serikat. APRIS mengirimkan kesatuan-kesatuannya yang berada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Perdana Menteri RIS pada waktu itu, Dr.S. Muhammad Hatta, melakukan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda dalam merespon hal tersebut. Berkat perundingan yang diadakan oleh Dr.S. Muhammad Hatta dengan Komisaris Tinggi Belanda, akhirnya Mayor Jenderal Engels, yang merupakan Komandan Tinggi Belanda di Bandung, mendesak Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Westerling yang melihat indikasi kegagalan rencananya, memilih melarikan diri dengan pesawat Catalina Angkatan Laut Belanda ke Singapura pada 22 Februari 1950. Di Singapura, Westerling justru ditahan polisi setempat dengan tuduhan telah masuki wilayah tanpa izin. Westerling menjalani hukuman selama 1 bulan di Singapura. Pemerintah Indonesia berusaha menuntut agar burunannya tersebut diserahkan kepada Indonesia. Namun, tuntutan itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Inggris dengan alasan bahwa RIS tidak punya perjanjian dengan Inggris tentang hal itu. Sementara itu, Sultan Hamid II yang ikut serta dengan rencana makar tersebut baru tertangkap pada 5 April 1960, kemudian dihukum mati oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Presiden Soekarno di depan sidang DPR RI atau RIS menyampaikan pidato yang menegaskan sikap pemerintah untuk menumpas pemberontakan Westerling. Selanjutnya, ia mengingatkan pada rakyat, khususnya umat Islam, agar tidak terpancing dan masuk ke gerakan pemberontakan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.